Halo Mam, selamat sore, selamat datang dan selamat bergabung di live event eksklusif nih di fitur media aplikasi Teman Bumil. Apa kabar nih Mam semua? Semoga Mam sehat-sehat selalu ya. Sebentar lagi kita tahun baru, semoga Mam tetap menjaga kesehatan Mam serta keluarga. Nah, perkenalkan saya Intan yang akan menemani Mams pada hari ini dan tentunya saya nggak sendirian karena akan bergabung nanti bersama saya Dr. Reza Abdussalam, spesialis anak. Dan sore hari ini kita akan membahas tentang anak sangat aktif, haruskah kita waspada? Nah, untuk itu, untuk moms nih yang mempunyai anak, mau anaknya 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun, dan kebetulan anaknya sangat aktif dan moms mulai riweh ya dan khawatir, mungkin ada sesuatu kah? Nah, itu boleh juga tuh langsung aja bertanya, tulis di kolom komentar beserta detailnya ya, Mams. Misalnya usia anak, jenis kelamin anak, dan seperti apa pertanyaannya untuk Dokter Reza. Oke, kalau gitu langsung aja aku akan menyapa Dokter Reza yang sudah terhubung bersama saya di sini. Halo, Mbak Intan. Hai Dokter Reza, apa kabar dok? Ya, Alhamdulillah baik. Sehat Mbak Intan ya. Sehat. Dok, kita sudah terhubung nih sama Mams di sini. Mungkin mau disapa dulu dok. Halo, Mam semuanya, Mam Teman Bumil, saya Dr. Reza Abdussalam, spesialis anak. Hari ini kita diskusi ya tentang masalah anak aktif dan hiperaktif. Oke. Nah, untuk membuka nih dok, anak aktif. Anak aktif itu kan sangat beda-beda ya tingkatnya ya, dan sangat subjektif juga gitu. Nah, untuk membedakan nih dok, anak aktif dan hiperaktif itu seperti apa sih dok? Silahkan dok. Ya, betul Mbak Intan. Jadi memang aktif atau hiperaktifnya kan memang penilaian subjektif sekali ya dari orang tua maupun dari om tantenya atau kakek neneknya gitu. Jadi memang harus ada dasar lah untuk membedakan antara dan hiperaktif. Jadi sebenarnya antara aktif dan hiperaktif itu bisa kita perhatikan dari kemampuan anak ini melakukan aktivitas sehari-hari. Gitu. Paling gampang kalau anak dengan yang aktif, dia bisa, walaupun dia banyak energinya, tapi dia bisa menyerap informasi dan bisa melakukan pekerjaan yang diminta. Gitu. Sedangkan kalau anak dengan curiga hiperaktif atau yang namanya kita sebut ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, biasanya si anak tersebut akan kesulitan untuk fokus dan konsentrasi. Jadi dia hanya fokus untuk dia sudah melakukan pekerjaan tanpa mengerti apa yang harus dilakukan, tanpa kesulitan untuk memproses setiap perintah dan instruksi yang diberikan. Jadi memang mudah. Dan sedangkan kalau anak yang aktif, kalau emang ada sesuatu, pasti dia bisa mengontrol keinginannya, mengontrol emosi, sedangkan dengan anak yang hiperaktif atau ADHD, dia kesulitan untuk kontrol emosi dan ada kata-kata impulsif. Jadi dia bertindak sesuai dengan insting atau hatinya dia. Dan itu yang salah satu faktor resiko kalau kecurigaan ke arah hiperaktif. Oke. Nah, kalau hiperaktif ini apakah salah satu gangguan pertumbuhan dok? Iya, ADHD ya. Jadi kalau kalau bahasa bahasa di Indonesianya kita sebut GPPH, itu gangguan pemusatan perhatian dan atau hiperaktivitas. Nah, biasanya kalau kita sebut ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Ya, sebenarnya ini adalah sindrom atau suatu gejala neuropsikiatri yang biasanya sering kita temui pada anak usia prasekolah, di mana biasanya dijumpai ada peningkatan dari aktivitas motorik dan sering disertai dengan masalah konsentrasi, perhatian, dan tadi karena impulsif dia akan menurunkan kata hatinya dia gitu. Dan menurut dari DSM kelima, yaitu Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, jadi ada 2 gejala utama, yaitu adalah sulit memusatkan perhatian atau inattentive, dan ada hiperaktivitas impulsif. Nah, ini yang kita bisa curigai anak ini mengalami ADHD atau hiperaktif. Oke, tadi kan dokter sempat bilang nih, biasanya terdeteksi di usia prasekolah. Nah, mungkin boleh dijabarin dok, biasanya tuh mulai kelihatan tuh, atau kita harus mulai curiga tuh usia berapa tahun tuh dok? Oke, jadi sebenarnya dari literatur untuk kejadian GPPH atau ADHD ini sebenarnya sekitar 5-10%, ada yang ngomong juga di beberapa literatur sampai 26% gitu ya. Dan sebenarnya sudah bisa terlihat sejak bayi gitu. Bayi it means masih di bawah setahun dan bisa berlanjut sampai usia dewasa.
Nah, untuk pada bayi sendiri mungkin ya saya bilang tadi, subjektivitasnya masih tinggi karena biasanya berhubungan dengan anaknya yang hiperaktif dan kadang sulit dikasih makannya dan bahkan ada gangguan tidur gitu kalau pada bayi. Jangan pada anak usia prasekolah atau anak usia sekolah, kadang dia sering tidak terkontrol, duduknya juga tidak tenang, gelisah, mudah tersinggung, dan yang paling penting adalah kesulitan memusatkan perhatian dan kadang tidak mendengar apa yang orang katakan gitu. Dan beberapa anak dengan hyperactivity disorder ini biasanya akan lupa itu, kehilangan barang terus. Jadi naruh baju, lupa baju di mana ya. Nah, itu yang ada kecurigaan ke arah sana. Dan jika memang ada kecurigaan, alangkah baiknya berkonsultasi dengan dokter spesialis anaknya, dan jika perlu akan di-refer ke dokter anak konsultan tumbuh kembang untuk memastikan. Oke. Nah, aku mau tanya lebih detail nih. Nah, berarti kalau misalnya ada gangguan, spektrum seperti itu ya, apakah, harus diterapi atau tergantung dulu nih, tergantung konsultasinya dulu ke dokter, harus dilakukan apa gitu, Dok? Iya, sebenarnya jika memang ada dicurigai, jadi jangan self diagnose, jadi jangan mendiagnosis sendiri dan jangan juga mendengarkan kata-kata, orang lain gitu, "Oh, anakku kayak gini." Enggak, maksudnya gitu. Maksudnya adalah kalau memang ragu, segera konsultasikan ke dokter spesialis anaknya, gitu. Segera konsultasikan untuk menegakkan diagnosis. Nah, jika memang benar, idealnya akan diterapi. Dan memang ada beberapa terapi yang diberikan biasanya ada farmakoterapi, jadi pakai terapi obat oral, dan ada juga yang namanya multimodal terapi. Biasanya akan menggabungkan ada obat oral dengan terapi lingkungan. Nah, lingkungan termasuk di rumah maupun di sekolah. Dan dengan adanya multimodal terapi ini biasanya akan memberikan outcome yang lebih bagus pada dewasanya nanti. Oke. Nah, ini justru kebalikan nih, misalnya keluarganya tidak aware gitu ya, atau mungkin, Hmm, anak ini cenderung ADHD tapi mungkin levelnya masih mild gitu, dan, hmm. terlambat untuk dikonsultasikan gitu, untuk diintervensi gitu. Nah, kira-kira ada akibatnya nggak ya, Dok? Akan berpengaruh seperti apa nih di kelangsungan hidup nantinya? Ya, memang jadi kalau memang anak ada GPPH, semakin muda usia, semakin diketahui dan semakin diterapi lebih awal, akan mendapat outcome yang lebih bagus. Dan kalau memang telat atau mungkin tidak mendapat terapi yang bagus, yang ditakutkan nanti saat usia sekolah, saat masuk sekolah akan terjadi ya penurunan peringkat, penurunan kognisinya, dan kemudian dia suka iseng, ganggu teman-teman yang lain, dan bahkan yang terjelek bisa antisosial gitu. Jadi nggak mau ketemu orang sama sekali, dan itu yang tidak kita harapkan. Jadi semakin intervensi dini, semakin deteksi dini lebih awal akan outcome-nya semakin bagus. Sehingga kelainan perilaku pada waktu dewasa nanti akan dapat dihindarkan. Oke. Nah, kalau untuk anak aktif nih, anak aktif yang normal ya, itu tuh, sebenarnya kan, ada orang tua yang kewalahan ya, pasti sering ngelarang nih, "Dek, jangan kayak gitu, Dek, jangan kayak gini," gitu. Nah, itu sebenarnya untuk anak aktif yang normal, sebaiknya tuh, orang tua gimana ya, Dok? Apakah harus melarang kah? Atau kalau dilarang justru makin jadi atau gimana nih, Dok? Oke, aktif masih normal. Jadi artinya, tidak ada terapi khusus dan stimulasinya sama seperti anak normal seusianya. Dan sebenarnya anak aktif itu kalau saya sebagai dokter anak yang bahagia, artinya anak ini sesuai dengan usianya gitu. Perkembangan sudah usia dan anak lagi senang namanya bereksplorasi. Dia misalnya merangkak, lagi senang merangkak gitu, dia akan merangkak terus kemana-mana dan orang tua nih capek gitu ngeliat ini gimana sih anak mau jalan-jalan terus segala macam. Bahkan kalau dia bisa berjalan, dia lari, dia bahkan terjatuh segala macam, kadang itu adalah kondisi yang lazim. Balik lagi karena anak senang bereksplorasi dan kadang usia di 2 tahun tuh kadang belum mengerti namanya aturan dan hal itu juga masih wajar. Misal dia megang makanan, dilempar-lempar sama dia, itu juga masih hal yang wajar gitu. Saat dia mengenal, belajar untuk tahu namanya makan gitu. Dan biasanya setelah usia 2 tahun, si anak akan mulai mengerti. Nah, di saat ini kan ada juga contohnya ke fase toilet training nih usia 2 tahun gitu. Kita bisa bilang, kita bisa mulai dengan si orang tua nih, kita sebagai orang tua kita sounding pelan-pelan gitu ke anaknya ini bahwa kamu nanti kalau pipis ditahan, nanti taruhnya apa pipis di kamar mandi segala macam. Jadi kita pelan-pelan kasih tahu lagi bahwa sudah bisa lepas pampers-nya, pakai celana dalam sendiri segala macam. Jadi memang butuh waktu yang agak lama, tapi memang itu suatu proses
belajar dan lama-lamaan anak akan mengerti. Oke. Nah, tadi kan dokter juga bilang anak aktif itu sebenarnya bagus karena bagian dari eksplorasi. Nah, sebenarnya sampai usia berapa sih anak akan stop bereksplorasi? Bukan stop ya, mungkin agak lebih kalem lah. Kalau anak usia 1, 2 itu kan mungkin masih aktif-aktifnya gitu. Nah, kan pasti ibunya suka wondering, aduh capek deh. Sampai kapan sih anak aku nih berhenti kayak gini gitu. Kira-kira sampai Ya, usia berapa dok dia bisa agak lebih kalem? oke, agak lebih kalem. Sebenarnya nggak kalem-kalem banget sih ya. Biasanya sih usia 1 atau 2 tahun tuh akan mulai paham, gitu, akan mulai mengerti, gitu, mengerti, terutama tentang masalah aturan, gitu. Tadi misalnya tadi kita kasih tahu, misalnya kalau kamu selesai makan, taruh nanti di piringnya di tempat cuci piring misalnya, itu bisa paham tuh anak kita usia 1,5 sampai 2 tahun, gitu. Dan artinya dia sudah bisa mengikuti perintah. Kalau biasanya kalau anak di bawah setahun itu kan sulit, gitu. Dan kita harus bedakan tadi saya bilang, aktif yang seperti ini adalah aktif yang masih normal. Nah, kalau yang dia dengan hiperaktif yang curiga ADHD, dia kesulitan untuk fokus dan kesulitan untuk berkonsentrasi. Jadi dia hanya dan juga hanya kesulitan tadi untuk memproses setiap perintah dan instruksi yang diberikan. Jadi untuk bedakan yang paling gampang adalah instruksinya jalan atau tidak, bisa dikerjakan atau tidak, sesuai dengan perintah atau tidak. Jadi kalau masih atensi masih bagus dan sesuai, insya Allah sih anaknya masih aman-aman aja. Oke, jadi masih aman ya dok. Nah kalau anak aktif itu kira-kira faktor apa aja sih yang mempengaruhi? Kira-kira apakah benar nih keturunan kayak bapak atau ibunya dulu aktif juga, jadi anaknya aktif juga dok? Oke. Jadi nomor satu kita harus bedakan dulu aspek namanya pertumbuhan dan aspek namanya perkembangan. Tumbuh adalah dilihat dari penambahan secara fisik, yaitu kenaikan BB, TB, lingkar kepala, dan kita bisa mengevaluasi kenaikan BB, TB, lingkar kepala tiap bulan sampai usia setahun. Dan kalau perkembangan dilihat dari yang namanya aspek skill, udah bisa apa aja. Ada 4 aspek, yaitu aspek motorik kasar, motorik halus, personal sosial, dan bahasa. Dan aspek tumbuh dan kembang ini dipengaruhi nomor satu memang dari genetik ayah ibunya gitu, dan yang kedua adalah asupan nutrisi, apakah nutrisinya bagus atau tidak, serta lingkungan yang mendukung gitu, lingkungan di rumah maupun lingkungan di sekolah. Oke. Nah ngomongin tentang nutrisi nih dok, misalnya anaknya aktif nih, tapi berat badannya turun gitu ya, saking aktifnya anak itu kan ada hubungannya dengan makan. Nah berarti pertanyaannya pertama adalah, apakah jika anak aktif asupan nutrisinya harus lebih dari anak biasanya kah? Atau misalkan berat badannya naiknya susah nih karena anaknya aktif. Nah, itu boleh nggak dijadikan excuse tuh, Dok? Jawabannya tidak, Mbak. Jawabannya tidak. Jadi memang anak wajib ada kenaikan berat badan gitu. Bahkan usia setahun ke atas, tahun ke 2 tahun itu nambah sekitar 150 sampai 200 gram tiap bulan itu harus ada gitu. Dan padahal kan anak setahun itu lagi fase-fasenya dia bersemangat untuk eksplorasi, jalan ke sana kemari, dan tetap harus ada kenaikan berat badan. Dan asupan yang diberikan harus sesuai. Kenapa? Anak ini aktif, artinya asupan harus lebih banyak dibanding sedikit ya, lebih banyak dibanding yang seperti di sebelum usia setahun. Dan pertimbangkan juga kalau BB turun gitu, BB turun dengan asupan yang cukup, berarti ada faktor lain, misalnya ada faktor infeksi misalnya. Tapi kalau memang nyata dia BB-nya turun, anaknya aktif tapi asupannya jelek, berarti ada masalah di asupan gitu. Dan sedangkan anak kalau di atas tahun kan udah harus banyak makan padatnya dibanding nyusunya, jadi harus kita perhatikan, perbaikin lagi namanya si aturan makan. Oke, nah bicara aturan makan, Dok. Kalau anak aktif tuh biasanya mau kita mengikuti feeding rules agak susah ya, didudukin di tempat tempat duduk itu mau di high chair atau di tempat manapun, biasanya agak susah tuh, Dok. Nah, itu sebenarnya wajar nggak, Dok? Apa sebenarnya bisa, tapi kita harus berantem dulu nih dan butuh proses gitu, berbulan-bulan lamanya. Iya, sebenarnya nggak perlu berantem sih Mbak, gini. Paling gampang, anak itu adalah mencontoh. Mencontoh siapa? Kita sebagai orang tua, atau kalau dia punya kakak, gitu. Saya kan sarankan, kalau anak mulai makan, memang harus duduk, gitu. Jadi nggak ada lagi makan digendong keliling komplek, tuh nggak ada lagi, gitu. Jadi kalau bisa makan duduk di tempat makannya dia, dan kalau bisa makan tuh bareng. Dia akan dia kan lihat gitu, si bapaknya, si ibu, si kakaknya, dia makan, saya akan ikut makan, dan saya akan teratur gitu. Jadi saya melihat contoh gitu, dan anak senang mencontoh. Nah kalau misalnya kebanyakan di Indonesia,
anak ini makan, cuma dia doang yang makan, ditontonin sama yang lain itu, kakeknya, neneknya ngasih semangat, itu nggak bagus, udah makan aja, gitu. Dan kalau bisa, makannya duduk bareng-bareng sama anggota keluarga yang lain, itu sudah salah satu aspek lingkungan, yang menciptakan lingkungan yang bagus untuk anak itu makan. Jadi jangan, ya dan anak kok bisa mengerti kok, gitu, yang namanya anak asal dia punya aturan yang bagus, yang jelas, dia akan mengikuti dengan baik. Oke, jadi mungkin memang perlu kesabaran ekstra ya untuk orang tuanya nih untuk Betul. membiasakan Nah, anaknya nama duduk. ya, betul, namanya belajar kan, Mbak, nggak mungkin langsung jago, langsung bisa gitu. Jadi memang harus disabar-sabarin, ekstra sabar, betul. Nah, atau saya juga pernah dengar ada namanya kecerdasan kinestetik gitu ya, Dok. Apakah itu juga salah satu bisa dibilang kalau anaknya aktif tuh mempunyai si kinestetik itu gitu. Kan mungkin ada hubungannya. Misalnya katanya kalau anak dengan kecerdasan kinestetik duduk nih, misalnya duduk nggak bisa diem, itu harus ditambahin bola atau apalah di kakinya. Jadi dia masih bisa sambil bergerak gitu. Bener nggak sih, Dok? Oke, jadi memang, kecerdasan kinestetik ini kan kalau kita dulu kita kenalkan bahwa kalau kamu pintar sama dengan IQ, intelligence quotient-nya harus bagus, harus tinggi gitu. Nah, sebenarnya kalau dari psikologi sendiri ada 8 kecerdasan gitu ya, IQ termasuk yang kinestetik quotient ini gitu, kecerdasan kinestetik. Jadi kecerdasan kinestetik ini adalah kemampuan dari anak menggunakan tubuh atau gerak tubuh untuk mengekspresikan ide atau perasaan. Dan sebenarnya mayoritas gitu anak usia yang sekitar usia sekitar 1 sampai 5 tahun, dia itu punya kemampuan kinestetik. Misalnya dia punya keseimbangan untuk dia berjalan atau dia berlari, ketangkasan, loncat, dia naik ke atas tempat tidur segala macam gitu ya. Itu adalah salah satu yang kita sebut kegiatan kinestetik. Dan hal-hal ini yang harus dievaluasi sama orang tua gitu. Jika memang ternyata kok kecerdasan kinestetik anak saya nih misalnya anaknya suka mukul-mukul gitu misalnya, kita coba alihkan gitu misalnya, coba kita ikutin ke bela diri, taekwondo, karate misalnya, anaknya suka berlari ya kita coba ikut SSB main bola misalnya, atau anak yang punya gerakan anggun suka joget-joget ya pertimbangkan les balet, mungkin seperti itu. Jadi kita bisa mengeksplorasi kecerdasan anak kita tersebut sesuai dengan kinestetiknya seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya Dok, ini banyak juga yang nanya, apakah makanan manis itu berpengaruh Dok? Katanya kalau anaknya manis bisa sugarize gitu ya, bisa tambah. Oke. Nah, itu sebenarnya memang betul ada hubungannya atau enggak ya Dok? Oke, sebenarnya dari penelitian terakhir, penelitian, jadi sebenarnya ketika anak mengkonsumsi gula berlebihan ya, bisa terjadi sugar rush. Nah, jadi sebenarnya, si sugar rush itu mengakibatkan kondisi energi ya yang bisa naik turun dengan cepat. Nah, sehingga gara-gara naik turun dengan cepat ini akan mengganggu suasana hati dan konsentrasinya. Nah, yang terganggu ini maka akan membuat anak lebih cepat tadi dia cepat marah, kemudian konsentrasi terganggu, dan lebih senang untuk ya tadi lari-lari segala macam karena suasananya gak nyaman. Dan jadi jangan dianggap kalau kamu konsumsi gula berlebihan, beras kamu hiperaktif. Sebenarnya tidak setuju lah saya dengan itu. Oke. Gula Dok ini gula pun juga misalnya harus dibatasi ya gitu. Jadi kalau bisa misalnya kalau orang tua mau susu gitu susunya ya artinya kalau susu yang plain susu yang bentuk susu formula atau susu pasteurisasi atau susu UHT kalau bisa cari yang plain karena memang kebutuhan gula dibatasi itu cuma sekitar 5-10% dari kebutuhan kalori seharinya. Oke. Nah, maaf nih out of topic, sedikit ya Dok, tapi Ah, mumpung, dokter tadi habis, membahas nih, soalnya ada pertanyaan nih Dok. Dok, memangnya, pemberian susu yang tepat untuk anak tuh lebih bagus apa ya, eee, di atas 1 tahun ada apakah kandungan gulanya juga sama? oke, susu di atas tahun ya? Tadi gitu. Oke, jadi Mbak, sebenarnya kan kalau sudah di atas tahun artinya kebutuhan kalori itu dipenuhi 70% dari makanan padat dan 30% dari susu. Artinya kebutuhan susunya itu cuma sekitar 400 sampai 500-600 cc per 24 jam, itu sudah cukup gitu, artinya nggak perlu banyak-banyak lagi. Dan susu yang direkomendasikan kalau emang ada ASI ya, lakukan ASINya. Yang kedua, kalau emang nggak ada ya pertimbangkan susu yang lain, bisa susu bubuk formula atau susu
pasteurisasi juga boleh, atau susu UHT. Dan UHT sebenarnya kalau boleh, kalau saya akan sarankan susu-susu tersebut kalau bisa ya, jadi selalu lihat namanya kemasan. Gitu. Kalau ibu bandingkan susu UHT atau susu pasteurisasi, yang rasa plain dengan yang rasa coklat atau strawberry, pasti gulanya lebih banyak yang rasa coklat atau strawberry. Gitu. Ada penambahan gula di situ. Jadi saya akan sarankan perkenalkan dengan susu yang rasa plain. Gitu. Dan ada pengecualian untuk anak-anak yang memakai susu UHT, alangkah baiknya karena di susu UHT itu tidak ada kandungan besi. Jadi kalau bisa diberikan tambahan suplementasi besi, atau bisa didapatkan dari sumber lain seperti daging atau ati ayam misalnya untuk mengcover kebutuhan hariannya itu. Dan paling penting adalah pemberian susu itu tidak boleh mengganggu jadwal makan. Jadi makan harus dijadwal sendiri, dan di luar dari itu boleh diberikan susu. Dan tadi saya bilang kalau udah malam hari pun kalau emang nggak perlu susu ya nggak perlu dibangunkan gitu. Itu selama penambahan berat badan juga. Oke, ini untuk mungkin moms anaknya sangat aktif, jadi udah dikasih makan tetap maunya ditambah susu nih biar anaknya tetap tercukupi nih energi nih dok. Ini ada pertanyaan dari moms Nabila nih dok. Kan case anak usia 2,5 tahun belum bisa bicara, namun sangat aktif, tidak bisa diam, seakan energinya tidak habis-habis, katanya gitu. Oke, Bu, saya titip kalau untuk mengetahui, ya kan Nabi bilang tadi, anak wajib namanya tumbuh dan berkembang. Tumbuh dia namanya aspek namban BBTB lingkar kepala, dan berkembang dan skillnya udah bisa apa. Kalau untuk pertumbuhan kita bisa mengevaluasi aman atau tidaknya dari kurva WHO, gitu, bagus atau tidaknya. Yang kedua untuk perkembangan, alangkah baiknya dievaluasi dari namanya KPSP, Questionnaire Pra-Screening Perkembangan. Itu ada tahapan untuk melihat atau men-screening apakah perkembangan anak saya normal atau tidak. Nah, KPSP itu biasanya kita bisa cek anak di bawah 2 tahun itu per 3 bulan sekali. Nah, apakah perkembangan anak saya sesuai dengan usianya, normal atau tidaknya, bisa kita evaluasi dari KPSP itu. Nah, jikalau dia belum bisa bicara, nah kembali lagi belum jelas nih, bicaranya berapa kata, kadang anak ngomong usia 2 tahun, kayak anak saya sendiri gitu ya, belum bisa ngomong gajah dengan bagus tuh ya makanya masih wajar. Ajah itu juga masih wajar gitu. Tapi dia bisa membedakan antara gajah dengan jerapah atau dengan singa, dia bisa membedakan. Tapi memang kesulitan gitu, lafalnya kurang bagus. Jadi mungkin harus dievaluasi lagi, di screening lagi, apakah perkembangannya normal atau tidak. Kalau memang ternyata dirasa dari hasil KPSP-nya kurang bagus, alangkah baiknya ketemu dokter spesialis anaknya untuk mengevaluasi apakah anaknya normal atau tidak. Gitu. Oke, ini pertanyaan selanjutnya mungkin agak berhubungan nih dok. Ini dari Mams Kuliah nih. Dok, apakah anak kalau nggak mau diem boleh dikasih HP sudah di atas usianya di 1 tahun 8 bulan katanya. Karena benar-benar nggak mau diem kecuali kalau dikasih tontonan. Nah mungkin ini apa hubungannya juga nih dok kasus speech delay itu yang sekarang kayak marak terjadi nih dok. Ya betul, jadi saya titip Bu, namanya anak, ya namanya dia aktif itu wajar, wajar sekali gitu. Dan saya akan sarankan coba nih, ada tahun 8 bulan nih enak banget. Enaknya apa? Satu Bu, anak udah bisa mulai perkenalkan namanya sepeda. Sepeda mungkin nggak sepeda genjot ya, paling gampang nih balance bike gitu ya, dia bisa jalan maju, jalan mundur, itu beliin itu aja. Tugas kita cuma ngawasin gitu. Coba dialihkan, atau setahun 8 bulan bisa mulai main kayak balok-balok gitu. Balok-balok kotak masuk kotak, hijau apa namanya segitiga-segitiga itu mulai bisa pasang donat-donatan, itu juga bisa. Jadi artinya apa? Saya titip kalau bisa usia segitu adalah lakukan yang namanya mengalihkan. Jadi jangan dikasih screen time, baik itu TV, tab maupun HP. Memang anaknya diam gitu. Nah, masalahnya kadang peruntukan HP kalau anak di atas 18 bulan itu memang jatahnya hanya sekitar 30 menit sampai 60 menit per 24 jam. Dan bahkan boleh nonton tapi kamu dengan pengawasan dari orang tua, dan orang tua harus jelasin, oh ini ada kambing lagi jalan sama sapi segala macam, itu harus dijelaskan. Tapi kalau emang cuma nonton dia, nah itu yang akhirnya akan mempengaruhi faktor risiko terjadi namanya gangguan bicara gitu. Jadi kenapa yang namanya screen time itu adalah media satu arah gitu. Dia cuma nerima doang tapi dia nggak bisa ngebalikin. Nah itu yang kalau dapat paparan screen time terus menerus maka akan mengakibatkan yaitu gangguan atau telat bicara seperti itu. Oke.
Ini ada pertanyaan lagi yang masih berhubungan dari Mams anak. Dok, saya waktu itu memang salah sih kasih tontonan kepada anak saya, tontonan di YouTube ya. Ini tontonannya mungkin nggak bisa disebutin, tapi yang apa namanya lagu, terus ada video klipnya gitu. Nah itu eh, memang anaknya jadi mudah tantrum nih sekarang, udah usia 2 tahun. Nah, tapi anaknya masih suka nonton. Nah, saya udah pernah dengar saran katanya jika memang tidak bisa lepas dari lagunya, disetelkan saja lagunya tanpa videonya. Apakah benar itu karena terlalu overstimulasi, Dok? Kalau misalkan ngelihat video dengan lagu Dok. Nah, apakah bisa nih dikurangi dengan mendengarkan lagunya saja dulu? Bagaimana, Dok? Oke, iya betul. Saran dari saya memang kalau bisa, kalau memang idealnya memang kalau nonton itu harus dibatasi gitu. Dan kalau mau nonton, jamnya dibatasi dan sudah dengan pengawasan. Jikalau ternyata dia senang joget ya, jangan dengar lagu joget, ya nggak apa-apa. Asal hanya mendengarkan, tapi tidak sambil menonton. Itu nggak apa-apa gitu. Terus yang kedua adalah yang paling penting adalah terapkan namanya aturan gitu. Anak itu bisa diatur. Yang penting tegas gitu. Mungkin nih dari orang tua nih, dari bapak ibunya nggak ngasih HP misalnya, nggak kasih nonton TV, tapi anak-anak pinter gitu, dia akan minta ke kakek atau neneknya, di mana kakek nenek nggak bakalan bisa nolak, ya udah dikasih gitu. Jadi kalau bisa, kalau pengen ngebenerin gitu ya, kalau pengen ngeberesin anak ini bikin aturan yang harus dipatuhi bersama gitu, baik itu si ayah, si ibu, kakek neneknya maupun si asisten gitu ya. Jadi harus benar-benar dipatuhi dan supaya demi ya dari perkembangan anak ini harus sesuai atau tidaknya gitu. Soalnya kalau beda-beda persepsi, akhirnya anak ini nggak bakal bisa diatur, jadi agak sulit. Dan anak kalau sulit diatur, kayak tadi, anak udah megang HP ini, udah bisa megang HP, ditarik HP-nya langsung ngamuk, Pak. Nggak mungkin nggak. Gitu. Jadi kita harus terapkan perlahan-lahan, dan kita soundingnya itu tiap malam tuh gitu. Boleh nonton ya jam segini gitu, waktunya 30 menit. Sudah, kita terapkan itu. Besok dikasih waktu, dan anak akan mengerti kapan waktunya dia boleh menonton. Jadi memang harus dibatasi dan harus kasih aturan. Oke, jadi memang kita dari orang tuanya harus sounding ya, rajin-rajin sounding mungkin sebelum tidur ke anaknya, jadi anaknya juga nggak bakal bandel nih, minta ke neneknya atau kakeknya yang pasti ngasih ya, Dok ya. Iya. Oke, Dok ini juga banyak nih yang tanya ini Dok, masih tentang anak aktif. Banyak nih yang aktif sepertinya yang lagi nonton ya. Ada Mams Istrina. Bagaimana Dok dengan case anak 3 tahun sangat aktif sampai BB-nya susah naik karena mau makan juga susah nih gitu. Sambil main terus kerjaannya. Ada Oke. tipsnya nggak Dok? Oke, nomor satu, saya akan sarankan nomor satu, usia 3 tahun memang kalau penambahan berat badan, usia 3 tahun ke atas gitu ya, dia nambah sekitar 100 gram tiap bulan aja itu cukup sebenarnya gitu. Jadi nambah yang agak gede itu 0 ke 2 tahun. Jadi setelah usia 2 sampai nanti dia pubertas tuh nambahnya akan sedikit-sedikit. Jadi itu lazim sebenarnya. Jadi kadang orang tua tidak aware gitu, nambah cuma 100 gram, 50 gram, dianggap nggak kelihatan gitu. Padahal anaknya naik berat badannya. Yang kedua aktif. Nah, aktif ini kan lagi subjektif gitu. Aktif asal dia bisa mengerti, duduk. Dan kadang misalnya, orang tua kadang melihat anak ini sulit berkonsentrasi gitu. Padahal anak usia kayak 3 tahun nih, jadi anak dikasih mainan gitu, mainan puzzle gitu. Usia 2 tahun, 3 tahun bisa nih main puzzle. Kadang anak itu mungkin ya waktu konsentrasi cuma selesai, jadi normal anak itu, jadi beberapa literatur sebutkan hanya sekitar 2 sampai 3 menit kali usia. Jadi kalau usia 3 tahun ya maksimal minimal di 6 menit sampai 9 menit. Cuma segitu doang gitu. Jadi jangan minta konsentrasinya lama gitu. Dan orang tua beranggapan kalau konsentrasi lu nggak lama sama dengan aktif, dan sama dengan kamu ini susah untuk berkonsentrasi. Sebenarnya tidak gitu, karena memang hal yang lazim kalau anak usia 3 tahun cuma 5 menit, 6 menit, maksimal sampai 10 menit untuk berkonsentrasi untuk bermain di situ, jadi kondisi yang wajar. Jadi memang harus dievaluasi lagi gitu ya. Jadi jangan menjudge atau menghakimi bahwa anak aktif sama dengan BB-nya nggak naik juga. Jadi kalau saya observasi lagi, dan jika memang meragukan kondisi anaknya, saran dari saya konsultasikan ke dokter spesialis. Oke. Jadi wajar ya hanya 5 menit. Mungkin emang 5 menit tuh waktu yang sebentar banget sih buat orang tuanya, ibaratnya jadi tinggal nyuci piring bentar udah
gerak lagi. Mungkin Mams harus Iya punya benar. banyak ide atau stok ya dok ya. Jadi anaknya bisa anteng gitu. Nah dok, kalau misalkan tips untuk tidur gimana nih dok? Karena Mams Reni katanya anaknya juga aktif dan sulit sekali untuk diajak tidur siang nih. Usia anaknya 2 tahun mau ke 3 tahun. Apakah wajar dok anak usia segitu tuh sudah skip tidur siang? Nah tapi kan nanti suka berpengaruh juga tuh ke tidur malamnya gitu. Mungkin ada tips nggak dok? Oke, nomor satu kalau 2 tahun ya, Mbak, ya, usianya. Iya 2 tahun. Nah, betul. Anak 2 tahun itu sebenarnya kalau tidur malam, tidur total ya, total pagi sama malam itu sekitar 13 jam total. Gitu artinya dan tidur siang itu kalau dijumlahkan hanya cukup sekitar 1 sampai 1,5 jam itu udah cukup tidur siang gitu. Jadi memang waktunya nggak lama gitu. Idealnya kita bisa skip untuk tidur siang itu pada sekitar usia 4 atau 5 tahunan. Yang kedua, kalau untuk tidur, terutama pada malam hari, untuk sleep training, saya akan sarankan nomor satu, bikin aturan. Anak kalau bisa jam 8 atau jam 9 malam, itu sudah harus ada di kamar. Nah, mungkin sebelum di kamar, saya akan sarankan coba nih bikin aturan bahwa kalau kita mau tidur nih jam 9, artinya setengah 9 kita sudah di kamar, 30 menit sebelum kita sudah di kamar. Gitu. Nah, kalau sebelum dia masuk ke kamar, pada anak saya sendiri, saya akan terapkan, kita ganti baju tidur. Gitu. Kadang orang tua di Indonesia itu ganti baju tidur itu pada saat dia sore hari. Gitu. Jadi sebenarnya baju tidur diganti saat dia mau tidur. Jadi biar tahu gitu. Jadi kalau saya sudah ganti baju tidur, sama dengan saya sudah siap mau tidur. Yang kedua, lakukan kegiatan. Oh, yang anak kalau sebelum dia tidur, dia harus gosok gigi. Nah, kita ajarkan di situ bahwa kita sebelum kita masuk kamar tidur gitu, setengah 9-an kita udah gosok gigi. Ajarkan pada anak ini gitu. Dan setengah 9 tadi masuk ke kamar, lakukan kegiatan yang tidak menonton pokoknya gitu, tidak ada TV. Saya sarankan tidak ada TV di kamar, tidak sambil menonton, ya main gitu, main puzzle, baca-baca buku segala macam, dan nanti jam 9 saya akan sarankan coba sudah selesai istirahat, sudah langsung tidur, dan kalau bisa dimatikan lampunya. Kasih lampu besarnya dimatikan, lampu kecilnya dinyalakan gitu, lampu kecil dinyalakan. Nah, dia dianggap jadi dengan dia tahu bahwa timingnya kalau sudah lampu besar dimatikan sudah waktunya saya tidur. Nah, kalau dibaca-baca ada eh, sekresi dari namanya growth hormone. Growth hormone itu biasanya akan meningkat hormon pertumbuhan namanya growth hormone itu ini akan meningkat di darah itu pada jam 23 jam 11 malam 11 PM. Dan artinya kalau kamu pengen mendapat sekresi dari growth hormone ini jam 11 PM dengan bagus, kamu harus keadaan deep sleep. Jadi artinya 2 atau 3 jam sebelumnya kamu sudah harus tidur dan jangan tidur malam-malam berarti seperti itu. Dan kadang orang tua yang kesulitan yang beberapa pasien saya adalah orang tuanya pulangnya malam gitu, jam 9, jam 10 baru pulang dan akhirnya mau main sama anaknya dan akhirnya anaknya tidurnya malam tuh bisa jam 11, jam 12 dan jeleknya besoknya bangunnya siang dan jadi akhirnya jadwal makannya pun ikut terganggu. Nah, ini yang akhirnya mengakibatkan kadang untuk kenaikan berat badan. Jadi nomor satu yang paling penting terapkan aturan, yang kedua beri contoh, itu paling gampang, beri contoh kepada anak bahwa kalau kita mau tidur kita seperti ini. Oke, jadi memang harus dibiasakan menciptakan ritual dulu nih ya sebelum Ritual betul. ya. Jadi ya memang anaknya tahu. Mungkin suasana juga dibikin kondusif dulu ya dok. Ya, betul. Saya Dibikin titip TV sih, TV di kamar tuh kalau bisa udah nggak ada lagi TV di kamar. Maksudnya di Indonesia kan masih ada TV di kamar ya gitu. Jadi sebenarnya kalau idealnya tuh udah nggak ada lagi TV di kamar. mungkin lampunya juga udah bisa diredupin dulu Ya, gitu. Nah ini masih ngomongin tidur nih. Ada pertanyaan dari Mams Agisna Lukitasari. Anaknya usia 1 tahun, tapi kalau malam suka kebangun nih jam 3 sampai seterusnya nggak tidur lagi. Dan kalau sudah bangun itu sangat aktif lari ke sana kemari dan ngajak main. Bagaimana ya dok? Kenapa anak usia segitu suka terbangun dalam tidurnya? Ibu evaluasi. Jadi kalau anak kebangun pada malam hari wajar kalau dia bangun dan bangunnya hanya jadi nangis misalnya menangis nih dia pada malam hari gitu wajar kalau dia menangis itu tidak buka mata
masih nutup, dia nangis gitu, masih tutup mata, itu masih wajar, dan menangisnya tidak lebih dari 30 menit gitu. Jadi kalau nangis lebih 30 menit berarti ada suatu masalah. Dan kalau kebangun, idealnya malam hari kalau bisa segera tidurkan kembali. Satu, faktor risiko biasanya anak lapar atau haus. Jadi kalau emang dia masih kebangun, ya kalau emang masih pakai ASI, lanjutkan aja ASI-nya gitu. Atau kalau belum pakai ASI, nggak pakai ASI, ya siapin susunya untuk sebagai takutnya anaknya lapar, itu masih bisa. Yang ketiga, pertimbangan juga untuk masalah pampers diapernya gitu. Kalau emang diapernya penuh segala macam, ideal segera diganti. Dan kalau memang dia terbangun gitu ya, sampai pagi dia masih tetap kebangun, saran dari saya segera diperbaiki. Segera tidurkan kembali. Saya akan sarankan ya tadi, jangan disusukan, entah itu dengan nenek langsung atau pakai susu formulanya, dibuat kemudian disusukan, segera ditempatkan lagi tempat tidur, dibaik-baikin lagi, jangan nyalakan lampu gitu, karena anak kalau nyalakan lampu dia akan tahu, oh ini terang, pasti saya bisa bermain, di luar juga pasti terang juga. Akhirnya pikiran dari anaknya, dia akan menganggap ini udah siang gitu, udah pagi nih, saya bisa bermain gitu. Jadi kalau bisa segera dibereskan sih, supaya nggak semakin kelamaan. Kasihan mamanya ntar nggak bisa tidur, besok kerjanya susah jadinya nanti. Betul. Ya. Karena ternyata ada beberapa yang sama nih kasusnya seperti itu. Ternyata banyak juga dok ya anak yang bangunnya tuh bangun terus malah jadi geratak-geratak gitu. Nah, itu ada pertanyaan juga nih dari Mams Nia. Sekarang kan banyak tersedia sekolah dengan berbagai macam metode pembelajaran. Apakah anak aktif juga perlu disesuaikan dok sama pemilihan sekolah untuk nantinya saat sudah memasuki usia sekolah? Oke, kalau usia sekolah, ya kalau saya pribadi, saya akan sarankan kalau memang masih di bawah 4 atau 5 tahun, sekolah buat dia gitu. Jadi kalau memang ada yang mengajarkan, ada orang tuanya di rumah, ayah, ibunya terutama, atau ada neneknya, kalau saran saya tetap dilakukan di rumah. Kalau memang sudah masuk usia sekolah, gitu, prasekolah, usia 4 atau 5 tahunan, ya boleh saja untuk dimasukkan ke TK gitu. Dan saya kan pribadi tidak ada perbedaan khusus ya untuk masalah sekolah ini. Semua itu tergantung dari kondisi orang tuanya, juga tergantung kondisi anaknya. Ada anak yang ternyata nggak suka, dia hanya duduk di kamar, duduk di kelas gitu, dia nggak suka. Ya artinya kan kita harus menyesuaikan bahwa si anak ini mungkin kita bisa carikan yang semi luar gitu, jadi semi outdoor gitu. Jadi dia mungkin sering ada sekolah yang kegiatan menanam atau segala macam, kegiatan di luar, ya kita pertimbangkan untuk disekolahkan pada sekolah tersebut. Tapi ya balik lagi, namanya anak tetap harus dikonsultasikan juga, apakah biasanya kan kalau saya sendiri, kalau anak saya sekolah, saya akan konsultasikan dulu ke psikologi sih gitu, untuk melihat apakah psikologis anak saya aman atau tidaknya gitu, setelah itu dia sekolahnya. Oke. Nah, Dok, itu ternyata menjadi pertanyaan terakhir nih dari Mams yang masuk. Coba saya cek sekali lagi ya, apakah ada pertanyaan lagi? Sepertinya itu udah pertanyaan terakhir. Nah, untuk Dokter Reza mungkin ada pesan juga nih untuk Mams mengenai tema pada hari ini, anak sangat aktif, apakah harus waspada? Oke, terima kasih Mams, terima kasih Mbak Intan. Jadi saya titip kepada orang tua, Mams di rumah selalu evaluasi tumbuh kembang anaknya, pastikan berikan nutrisi yang sesuai dengan usianya, dan jangan lupa pantau pertumbuhan serta perkembangan sesuai dengan usianya, dan jikalau ada keraguan, segera temui dokter spesialis anaknya untuk memastikan apakah anaknya aman atau tidak, dan jangan menstigmasi bahwa anak aktif sama dengan masalah, tapi kalau emang anak hiperaktif, memang kalau emang jika ragu, lebih baik diperiksakan. Oke, baik Dokter Reza. Ya. Saya mau terima kasih juga nih untuk Mams yang tanya nih dari awal hingga akhir. Juga terima kasih sekali lagi untuk Dokter Reza atas waktunya dan sharingnya. Semoga bermanfaat juga untuk Mams yang menonton hari ini. Saya juga minta maafnya atas nama teman Bumil jika ada salah kata. Mungkin Mams ingin beristirahat dan Dokter Reza juga ingin berpamitan. Mohon pamit undur diri ya. Sampai berjumpa lagi Mams di live event selanjutnya. Dadah.